Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua, hingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa, bertatap muka, mujalasah, musafahah dalam satu majlis yang insya Allah penuh dengan barokah. Semoga Allah memberikan amal kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih pembahasan di seputar sholat Id, meskipun Idnya sudah selesai. Idnya sudah selesai, bahkan hari tasreknya juga sudah selesai. Hanya ini masih di bulan Dzulhijjah. Masih membahas tentang Id sampai kepada at-takbir fil aidain min hinal khuruj, ya. Takbir atau takbiran yang dimulai sejak kita keluar dari rumah menuju ke tempat sholat Id, ya. Khusus Idul Adha memang dari tanggal 9 atau dari hari Arafah subuh itu sudah bertakbir. Hanya takbirnya dilakukan selepas sholat fardu. Habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, habis subuh hari nahar, kemudian ketika mau pergi ke sholat Id sampai tempat sholat, terus nanti diteruskan sampai tanggal 13 Dzulhijjah atau hari tasrek yang ketiga. Untuk Idul Fitri dimulai ketika seseorang akan berangkat melaksanakan sholat Id-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan agar kalian menyempurnakan bilangan dan agar kalian mengagungkan Allah atas apa-apa yang Allah beri petunjuk kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Wa qad jaa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan datang penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla. Nabi ketika keluar dari rumah untuk menuju ke lapangan dalam rangka melaksanakan sholat Id, maka sejak keluar dari rumah itu Nabi sudah bertakbir. Keluar sudah bertakbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Hatta ya'tiyal musholla, hingga sampai
ke tempat sholat. Ya. Mungkin yang rumahnya dekat ya takbirnya sebentar ya, yang rumahnya jauh agak panjang. Wa hatta yaqdiya sholat hingga sholat dilaksanakan. Ketika rumahnya dekat sampai situ kok belum dimulai sholat ya masih takbir ya Allahu Akbar, la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd. Fa idza qada as-shalah qata'a at-takbir, ketika sholat dimulai maka takbir berhenti. Wan Ibnu Umar, dan diceritakan dari sahabat Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju fil idain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha ya, keluar ma'al Fadli ibni Abbas, bersama dengan Fadl bin Abbas, kemudian Abdullah bin Abbas, Ali, Ja'far, Hasan, Husain, Usamah bin Zaid bin Harisah, Aiman bin Umi Aiman, rafi'an sautahu bitalil wa takbir, mereka keluar bareng-bareng mengeraskan suaranya. Mengeraskan itu artinya bahwa takbir itu suaranya keras, sampai bisa didengar orang lain, ya keras, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, keras. Maka fayusra'u likulli ahadin ayyajhira bitakbir indal khuruj ilal aid bittifaqil a'immatil arba'ah. Maka menurut kesepakatan 4 madhab, bahwa orang yang keluar dari rumah untuk menuju sholat id itu dianjurkan untuk mengeraskan suaranya. Hanya ini tidak berlaku biasanya di kita, makanya harus terus diserukan. Kita melihat ketika orang pada berangkat sholat id dari rumah pada takbiran enggak? Kan enggak gitu ya. Ya jarang lah, ada tapi sedikit lah. Dengan yang naik sepeda misalnya boncengan sama istrinya ya mau mangkat gitu ya. Paling ngobrol di jalannya. Sholat yang tibu, paling neng kono pakai kantornya sudah mangkat, paling kan gitu. Yang takbiran kan jarang. Begitu juga yang naik maupun yang jalan kaki gitu ya. Nah, ketika ini sebanyak orang yang mau sholat itu dari rumah pada takbir sendiri-sendiri, betapa gemuruhnya, betapa siarnya agama Islam ini kan gitu. Keluar dari sana takbir, dari sana takbir, dari sana takbir. Jadi setiap orang keluar dari rumah semuanya takbir. Tapi selama ini yang saya lihat itu enggak gitu ya. Paling-paling kalau sudah sampai lapangan sing takbir ya wong siji sing ngejokek imik ya. Ya lah. Yang lain paling ya meneng ngobrol kayak kanan kirine kan itu lah. Iya, padahal itu dianjurkan takbir. Takbir masal bahasanya ya. Artinya takbir yang bareng-bareng karena merupakan syiar agama Islam. Lakin bayyanahu ba'dul ulama ala annahu la yusra'u fi takbir al-istima' ala sautin wahidin kama yaf'aluhun nas al-yaum. Hanya sebagian ulama menjelaskan ya sebagaimana Syekh Albani, Syekh Utsaimin, itu takbir itu tidak dilaksanakan secara berjamaah, tapi takbir itu dilaksanakan sendiri-sendiri gitu ya. Supaya betul-betul semuanya itu bertakbir gitu. Dari sana keluar takbir, sana keluar takbir, sana keluar takbir, sampai lapangan ya takbir, ya sana takbir, sana takbir. Ini yang memang boleh ibadah keras sahur manuk itu takbiran. Kalau Al-Quran kan nggak boleh. Sana baca, bareng-bareng kan nggak boleh. Tapi takbiran ini malah dianjurkan, tidak dipimpin dengan satu pemimpin, tapi bahasa Jawa itu sahur manuk. Sahur manuk itu sana takbir, sana takbir, sana takbir itu. Allahu Akbar, sana ya Allahu Akbar. Rampungnya ya ora bareng, mulainya ya ora bareng gitu. Biar rame gitu. Namanya sahur manuk dalam bahasa Jawa ya. Ini yang dianjurkan sahur manuk itu hanya dalam takbir atau takbiran. Waqad yustadalu ala masru'iyati hadzal istima' bima allaqahul Bukhariyu bi sighatil jazmi an Ibnu Umar kana yukabiru fi kubatihi bimina. Ini menceritakan tentang takbir Idul Adha ya.
bahwa Abdullah bin Umar itu takbir di tendanya di Mina. Fayasma'u ahlul masjid fayukabbirun. Ternyata di masjid dengar bahwa Ibnu Umar takbir, mereka takbir. Wa yukabbiru ahlul aswaq. Orang yang di pasar dengar ikut takbir. Hatta tartaja minna takbiron. Sehingga Mina itu gemuruh suaranya dengan suara takbir. Padahal dulu belum ada toa. Belum ada pengeras suara. Belum ada live. Ya, tapi suaranya gemuruh. Karena memang bareng-bareng. Nah sekarang setelah ada toa, ternyata yang takbiran misalnya di masjid itu hanya satu orang. Delok orang wong siji tok. Nah, takbir pakai mic itu ya, yang ibadah satu orang tok gitu ya. Jadi harusnya semuanya bertakbir. Wa kunna an-nisa yukabbirna khalfa Aban bin Utsman wa Umar bin Abdul Aziz ya. Layali tasrek ma'ar rijal fil masjid. Kemudian juga perempuan-perempuan takbir di belakang Aban bin Utsman. Fal mas'alah mahalul istihad wa nadhir wa la yambagi an-niza wa syikok li asliha. Jadi ada yang berpendapat bahwa takbiran itu sendiri-sendiri, tapi juga ada yang berpendapat bahwa takbiran itu ya boleh dipimpin, kemudian ikut. Tapi yang jadi masalah jangan ketika dipimpin ya yang takbiran ya pemimpinnya tok itu. Artinya satu tok, yang lain ngobrol sendiri-sendiri. Jadi ya, takbir bareng-bareng begitu ya. Kemudian segot takbir. Lam yasiha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisun marfu' fi sigoti takbir. Lakin sabata an Ibnu Mas'ud annahu kana yaqul Allah akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Tidak ada segot takbir yang langsung dari Nabi. Nabi mengajarkan bahwa takbiran itu gini. Itu tidak ada. Lam yasiha anin Nabi hadisun marfu'un fi sigoti takbir. Sigot takbirnya itu gimana? Tidak ada. Hanya Ibnu Mas'ud ini. Ibnu Mas'ud mengatakan annahu kana yaqul, takbirnya Ibnu Mas'ud itu begini. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Takbirnya 2 kali. Ini takbirnya Ibnu Mas'ud. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ini Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Abbas takbirnya begini 3 kali. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar alama hadana. Ini takbirnya Ibnu Abbas ya. Karena tidak ada tag marfu' dari Rasulullah SAW, boleh mengikuti takbirnya Ibnu Mas'ud, boleh ikut takbirnya Ibnu Abbas. Kalau dari Salman takbirnya begini. Kabbiru Allahu akbar kabira gitu. Nah, mungkin tiga-tiganya dijadikan satu, artinya itu kadang takbirnya pakai ini, memang tidak ada tag dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mazadahu al-ammah wa matbu'uhum fi hadza zaman ala takbir mimma huwa masmu'un wa ma'rufun fa muhtara'un la aslalahu. Takbir yang banyak kemudian ditambah macam-macam sampai panjang itu. Ini kata penulis, kata Imam Abu Malik Kamal bin Said Salim, tidak ada ya, di antaranya takbirnya begitu. Takbir-takbir yang dilakukan oleh para sahabat. Qultu kanat fi zamanihim ziyadah indanal an ahazid wa anasyid fallahu musta'an. Ya, ada yang kemudian mungkin menambahi ini itu, tapi dari 3 sahabat yang ternukil takbirnya adalah seperti yang sudah dicontohkan tadi. Kemudian waktu takbir fi Idul Adha. Kemudian waktunya takbir tadi sudah sedikit disinggung. Untuk Idul Adha, ayyukabbira min fajri yaumi Arafah. Takbir mulai sejak fajarnya waktu Arafah. Berarti kalau kemarin Indonesia dari hari Ahad. Hari Ahad subuh itu sudah takbir. Karena kemarin kan lebarannya kan hari Senin. Berarti dari Ahad subuh sudah
takbir. Ila akhiri ayamit tasrek, hingga akhir hari tasrek, yaitu akhir hari Kemis. Ya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kemis. Berarti 5 hari ya. Untuk Idul Adha. Wa ala hadza jumhur salaf wal fuqaha minas sahabah wal a'immah. Jumhur ulama, para salafus saleh, fuqaha dan para sahabat mengatakan seperti itu. Wa yuqayyituhu ba'duhum bitakbir akibas sholawat. Ada juga yang mengatakan takbirnya itu setelah sholat 5 waktu, ya ada. Ada juga yang mengatakan ya takbirnya ya kapan saja gitu ya, di dalam hari itu gitu ya. Entah itu di rumah, entah itu di pasar, entah itu di masjid, entah itu di majelis ya. Nah, 5 hari itu untuk bertakbir. Itu untuk Idul Adha. Adapun untuk Idul Fitri, maka cukup ketika habis sholat mau pergi ke sholat Idul Fitri ya, sampai ke lapangan. Kemudian yakhrujun nisa hatal khuyat wasibyan. Kemudian dianjurkan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu betul-betul ramai. Kaum muslimin disuruh datang semua, hingga perempuan-perempuan yang haid dan anak-anak. Perempuan-perempuan yang haid, apalagi yang tidak haid itu ya, dianjurkan untuk mengunjungi Idul Adha, biar ramai, biar syiar luar biasa. Makanya sebetulnya, tapi ya kita mungkin baru harapan, tapi semoga ke depan akan bisa bahwa sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu harusnya paling enggak itu mungkin satu kelurahan itu hanya satu tempat, satu titik itu toh, maka akan kelihatan sangat ramai. Nah, tapi hari ini sholat Id itu malah per musola. Kadang-kadang satu kampung itu musolanya 4 ya, sholat Idul Fitri Idul Adha-nya 4 tempat. Jadi kita dikit gitu ya, tidak kelihatan rame gitu. Syukur-syukur kalau bisa satu kecamatan, tapi kalau satu kecamatan kelihatannya nggak mungkin. Yang mungkin adalah satu kelurahan. Itu pun sekarang masih sulit itu ya. Nah, masih sulit ya, karena kadang-kadang egonya masing-masing. Kalau kumpul ke terus sing dadi imam sapa? Sing dadi khatib sapa? Nah, sing musolaku nek ora didadekke imam aku ya moh kumpul nggonmu. Sing kono ya ngono, nek aku ora dadi khatib aku moh. Akhirnya karena do kepengin dadi khatib dhewe-dhewe, dadi imam dhewe-dhewe, sing berlaku kaya gek pandemi wingi, salat Id ning omahe dhewe-dhewe gitu loh. Pas kemarin tuh 2021 kan salat Id di rumahnya sendiri, rame nggak kira-kira? Kan ya malah sepi. Kan malah sepi loh. Semuanya satu Indonesia yang laki-laki jadi imam, jadi khatib semua, tapi malah sepi kan. Kan di rumahnya masing-masing kemarin 2 tahun atau 3 tahun itu ya. Nah, lah andai kata bisa kumpul satu titik dalam satu kelurahan, Masya Allah, luar biasa. Datangnya sudah rame, takbirnya sudah rame ya. Kemudian pulangnya juga rame. Di tahun berapa itu saya membaca di berita, itu di negara Vatikan. Di sana kan negara Nasrani ya. Nah, dan umat muslimnya kan sangat-sangat minim. 1% atau 0,5% saja kan itu. Kemudian kan nggak boleh menyelenggarakan sholat Id kecuali hanya satu tempat, satu negara itu. Dan negaranya memang kecil itu ya. Nah, kemudian diizinkan di pusat kota, ibu kota negara. Kemudian ternyata ada panitia yang menyelenggarakan sholat Id, saya lupa Idul Fitri atau Idul Adha di ibu kota, di lapangan yang terletak di ibu kota. Kemudian orang-orang yang jauh itu 2 hari, 3 hari sebelumnya sudah pada datang ke situ untuk melaksanakan sholat itu. Sehingga ketika sholat itu ternyata mengagetkan dunia, ternyata jumlahnya juga banyak, enggak karu-karuan. Bisa jadi mungkin dari negara tetangga juga ada yang datang mungkin gitu. Akhirnya kemudian dunia memandang ternyata persatuan umat Islam luar biasa. Hanya baru berkumpul sholat Id dan itu. Tapi kalau sholat Idnya di rumah masing-masing kayak pandemi kan nggak kelihatan marwahnya gitu ya. Nah gitu ya. Nah sekarang sholat Id itu ternyata pada RT-nya masing-masing, setiap musola ada sholat Id itu ya. Nah nggak tahu di Bukit Tentara itu berapa, katanya ada 4 atau berapa pelaksanaan 4 ya sholat Id. Itu kalau jadi satu kan luar biasa gitu ya. Nah, Masya Allah luar biasa. Apalagi kalau satu
meteseh itu, masya Allah. Kemudian pelaksanaannya mungkin di lapangan yang paling luas di mana gitu toh, masya Allah. Karena siar, wong sampai Rasul saja menyuruh wanita haid suruh berangkat, wanita pingitan suruh berangkat, anak-anak suruh berangkat supaya kelihatan rame gitu, supaya kelihatan rame. Jadi ada suatu saat ibadah itu yang memang harus rame gitu. Ada suatu saat yang memang ibadah itu diperintah untuk bersembunyi-sembunyi gitu. Sholat tahajud misalnya malam ya disuruh sembunyi-sembunyi gitu ya, baca Quran, zikir, suruh sembunyi-sembunyi gitu. Tapi ada yang suruh rame-rame kayak sholat id, sholat jamaah. Maka kita itu melaksanakan ibadah itu yang paling tepat ya sesuai prosedur. Ada orang yang begini, saya nggak mau kalau sholat jamaah di musola atau di masjid itu kenapa? Saya takut riak. Jadi saya supaya ikhlas kepada Allah itu ibadah saya mau sendiri di rumah, di kamar tertutup supaya tidak ada orang yang lihat. Itu salah gitu ya. Wong jamaah itu perintah syariat harus bareng-bareng. Dan nanti terus mau adine bareng, saya nggak mau kalau adzan keras-keras, adzanku mau lirih-lirih aja di dalam kamar, terus gimana? Ya, karena ada ibadah yang keras, ada ibadah yang sir gitu. Ada ibadah yang memang harus rame-rame, ada yang sendiri-sendiri. Dalam hadis Ummu Atiyah mengatakan amarona Rasulullah an nakhrujna fil fitri wal adha. Nabi memerintahkan kami kaum wanita untuk keluar ikut sholat Id pada sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, memerintahkan al-awatik wal khuyat wa dzawatil khudur ya. Orang haid, orang wanita pingitan, orang-orang nifas disuruh wa ammal khuyat fayatazilna shalah. Yang haid tidak mengikuti sholat wa yashhidnal khair tapi mendengarkan khutbahnya. Maka kemudian khotibnya juga dihimbau atau diminta satu untuk menyampaikan yang perkara yang penting. Yang kedua harus berapi-api, ya keras semangat ya. Yang ketiga jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama kan pada bubar. Karena sholat id itu kan sholat dulu terus baru khutbah. Ada di tempat-tempat tertentu itu khotibnya masih berdiri, masyarakatnya sudah bubar ya. Kenapa? Bisa jadi khutbahnya nggak menarik ya. Yang kedua tidak semangat. Yang ketiga terlalu panjang gitu ya. Terlalu panjang kan gitu. Jadi supaya betul-betul kelihatan syiar gitu. Wa yusidnal khair wa da'watal muslimin. Qultu ya Rasulullah, bahkan kata Ummu Atiyah, ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbaban. Ya Rasul, salah satu di antara kita ada yang tidak punya jilbab ya Rasul. Bagaimana? Maka Nabi mengatakan lital bisaha ukhtuha min jilbabiha. Temannya yang punya jilbab dianjurkan untuk meminjami kepada temannya yang tidak punya. Saya kira kalau hari ini, tahun ini, bahkan dari 5 tahun, dari 10 tahun yang lalu, ketoknya orang kan orang duwe jilbab ya. Ya, ada nggak kira-kira? Ya mungkin di pelosok kampung mana gitu ya. Di Semarang kelihatannya nggak ada orang yang nggak punya jilbab ya Pak. Iya, Masya Allah. Hari ini tuh ketika ada pengumuman misalnya ada musibah atau ada musibah alam, gempa bumi atau banjir atau apa, kemudian pengumuman, yuk kumpulkan pakaian layak pakai, walah rong dino sak truk ya, rong dino telung dino kumpul sak truk, terkadang pakaian layak pakai saking dene kakeane pakaian, ya, nggih, zaman kecil saya itu satu celana itu dipakai sampai 4 kali lebaran, 5 kali lebaran loh, nggak tahu kalau jenengan. Kalau Pekalongan kayak gitu loh, nggak tahu Pak Sus kalau sudah sejahtera dari dulu. Celana satu itu dipakai sampai 4 kali lebaran, 5 kali lebaran. Jadi kalau sudah dibuat sholat id, kemudian bodo-bodo itu pulang, disuruh lepas, dicuci, itu disimpan neh. Besok dinggo bodo neh, itu sampai 4 kali bodo. Saya masih ingat sekali itu, dulu zaman dulu itu, celananya itu model namanya Sombero ya, kalau sekarang namanya jubre, tapi dulu belum ada kata-kata jubre, yang ada kata Sombero, yang bawahnya luas itu toh, sini terus luas ini. Nah, saya ingat dibelikan sama ibu itu
Dinggo bodo, baru kon nyimpenin neh, dinggo bodo, kon nyimpenin neh itu toh. Lebaran yang kelima tak pakai itu suara umum, ora podo kayak kancane gitu. Wih, kancane kok celananya beda, ngisore ciut itu terus nangis. Ternyata harus beri baru lagi itu udah 5 kali lebaran itu. Ya Allah, itu zaman dulu. Sehingga kalau zaman Nabi ada orang yang mengatakan kami ada yang tidak punya jilbab hajar gitu ya. Nah kalau hari ini alasannya apa kalau nggak mau datang ya? Datang agar rame, sholat itu tuh rame. Bahkan mungkin ada tempat-tempat tertentu itu sampai sekarang mungkin masih ada sholat id itu hanya diperuntukkan untuk laki-laki saja, perempuan nggak boleh. Sehingga saya masih menemukan orang yang mungkin hari ini umurnya sekitar 60 tahun, perempuan, katanya seumur hidup belum pernah melakukan sholat id. Masya Allah. Itu yang salah sopo gitu toh. Kan salahnya nggak melulu salahnya dia. Gitu. Iya, Masya Allah itu ya. Wajibu alaihina iltizamu adabil khuruj. Ya memang perempuan yang keluar tetap menjaga adab, tidak pakai wangi-wangi, tidak berhias gitu ya. Kemudian anak-anak faqad su'ila Ibnu Abbas ya, asyhadtu al-id ma'an nabi qala na'am. Apakah kamu salat id bersama Nabi? Ibnu Abbas ditanya, na'am iya. Walau la makani minasighar ma syahituhu. Aku masih kecil gitu. Lakin yang bagi ayakuna ma'ahum man yadbituhum anil la'bi wal lahwi wa nahwihima sawa'an sallu amla. Ketika anak-anak diajak ya biar rame gitu. Ketika sholat ya ada yang jaga. Kan kalau dijaga orang tuanya masing-masing kan ya kemudian terjaga. Supaya betul-betul dalam sholat id itu menjadi syiar. Semuanya datang ya. Tua-tua, ya, anak-anak, perempuan, laki-laki, semuanya datang. Alhamdulillah kita melihat di Bukit Kencana, terutama di depan Masjid Thayyibah ya, Masya Allah, udah luar biasa, banyak sampai timur gitu ya. Nah itu kayak gitu kalau nanti lebih banyak lagi kan siarnya, Masya Allah, luar biasa. Ya, misalnya kayak di Simpang 5, ya, kemarin juga rame kan itu ya. Jadi harus lapangan-lapangan kayak gitu tuh rame untuk melaksanakan sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian yang selanjutnya mukhalifatut thoriq ilal musalla. Jalan berangkat dan jalan pulangnya mengambil jalan yang berbeda. Ya tinggal rumahnya mana gitu ya. Misalnya yang dari Baitul Salam ya, mungkin berangkatnya lewat jalan situ ke sana, pulangnya lewat jalan sana gitu lah. Ini semuanya tidak lain juga supaya syiar gitu. Dari mana? Sholat id. Wah, sholat id. Ini rame untuk berangkat, rame untuk pulang. Iya. Jadi supaya id itu betul-betul id. Id itu artinya hari raya. Raya itu kan rame loh. Nah, besar gitu. Raya. Jalan besar. Masjid raya berarti masjid besar. Ini hari raya ya hari besar. Supaya betul-betul besar. Lah hari besarnya apa? Nah, kelihatan orang berangkat pulang melaksanakan sholat. Jabir bin Abdullah mengatakan, kana anabiyu idza kana yaumu idin khalafat thoriq. Jadi Nabi ketika hari Id itu pulang dan pergi dan pulangnya mengambil jalan yang berbeda. Abu Hurairah mengatakan, kana anabiyu idza kharaja ilal Id raja'a fi ghairi thoriq alladzi kharaja fi. Nabi ketika sholat Id berangkat dan pulangnya mengambil jalan yang berbeda. Fastahaba ahsaru ahli ilmi adhihab ilal mushola min thoriq barujuk min thoriqin akhor taksiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan sunnah mengambil jalan yang berbeda dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar syiar agak rame. Dan selanjutnya yang ketujuh, yustahabbu al-masyu ilal musholla wa adamir rukub ilali hajatin. Dianjurkan jalan kaki agar takbirnya itu lama. Kalau dari Baitul Salam sampai lapangan depan Thayyibah misalnya berapa langkah? Kira-kira kan banyak tuh. Nah kalau naik sepeda kan sebentar, sut, terus rampung, kayak takbir pindo terus rampung tuh. Allahu Akbar, la ilaha illallah sampai. Tapi kalau jalan kaki bisa 20 kali gitu ya. Bisa 25 kali kan jadi banyak. Maka dianjurkan jalan
pagi. Satu rumah isinya 6 orang, ya. Suami, istri, anak, ya, anaknya 3, cucunya 2, misalnya. Berangkat semua, tekbir semua, rame. Itu baru satu rumah. Padahal berapa rumah? Banyak rumah. Kan ramenya Masya Allah luar biasa. Ali bin Abi Thalib mengatakan minas sunnah antakhruja ilal aid masyian, ya. Termasuk dari sunnah adalah pergi sholat id dengan jalan kaki, ya, dengan jalan kaki. Wa yusitu lahu hadisul Ibnu Umar karena Rasulullah yakhruju ilal id masyian wa yarji'u masyian. Nabi pergi sholat id juga jalan kaki, pulangnya juga jalan kaki. Wa hadza idza kanal musalla qariban la yashuqqul masyu ilaihi fa inih tajali rukub fala haraja wallahu a'lam. Itu kalau memang rumahnya dekat. Nah, kalau rumahnya jauh, kemarin yang sama Al Fikri pada ikut sholat di Thayyibah ya mesti naik sepeda motor, jalan harus berangkat habis subuh. Ya. Nah, yang jauh-jauh boleh ya. Nah, tapi yang paling utama kalau mau jalan kaki, maka jalan kaki insya Allah lebih utama, ya. Ya, dari Baitul Salam ke Thayyibah kan, jangan jalan kaki itu pakai sepeda motor kemarin. Pakai sepeda motor ya. Parkirnya agak jauh biar masih jalannya banyak gitu ya. Ya. Lalu dekat dari sini jalan kaki dekat toh situ ya. Nah, bape baru dibahas sekarang, kalau dibahas kemarin itu pada jalan kaki semua. Iya. Jadi jalan kaki pahalanya supaya banyak wong dekat itu ya. Kemudian yang ke-8 yustahabu at-tabkir ilal musalla. Dianjurkan pagi-pagi. Artinya kalau bisa tuh berangkat itu awal. Jadi yang awal tetap pahalanya menjadi lebih banyak daripada yang datang belakangan. Ba'da ma yusallu as-subha li akhdhi majalisihim. Habis sholat subuh berangkat dulu ya. Wa yukabbiruna hatta yakhrujal imam lis-shalah. Takbirnya bisa menjadi lama karena nunggu sampai imam datang. Maka yang paling baik itu jamaah datang dulu, kemudian khotibnya datangnya belakangan. Tapi sekarang itu aneh. Kadang-kadang khotib sama imam disuruh datang dulu gitu. Dan baru pengumuman, jamaah persilahkan segera merapat, sholat ini sudah mau dimulai, ini imamnya sudah datang gitu ya. Jadi harusnya jamaahnya datang dulu, setelah datang baru imamnya datang. Begitu. Takbir, zikir, terus ketika imam datang terus segera melaksanakan sholat ya. Lah yang rajin malah imam sama khotibnya ya. Nah, imam sama khotibnya rajin, yang jamaahnya malah datangnya belakangan. Wa la idza kana al-musalli qariban la yasukul masu ilaih. Wa idza wa idza tajali rukub fala haraja wallahu a'lam. Begitu juga ketika memang jauh ya berarti tidak bisa pagi-pagi kan. Ya, tapi ya pagi ya enggak apa-apa, jauh pagi-pagi juga bisa. Kemudian la sunnata qabla sholatil id wala ba'daha. Ketika sholatnya itu di lapangan, maka tidak ada sholat lain kecuali hanya sholat id saja. Dengan datang terus qobliyah itu tidak ada. Tahiyatul lapangan juga enggak ada gitu ya. Nah, kalau sholat idnya dilaksanakan di masjid dengan datang ya ada sholat tahiyatul masjid, tapi bukan qobliyah id. Qobliyah id tidak ada. Kalau di lapangan ya tidak ada sholat, ya datang itu takbiran. Ketika imam maju, kemudian kita sholat id. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam sholat yaumal fitri rok'atain lam yusolli qoblaha wala ba'daha. Imam Bukhari meriwayatkan ini bahwa Nabi sholat id 2 rakaat, tidak sholat sebelumnya dan tidak sholat setelahnya. Tidak ada ba'diyah, tidak ada qobliyah. Imam Ibnul Arabi mengatakan at-tanaful fil musola laufu ila lanukila. Wa man ajazahu ra'a anahu waqta mutlaq li shalah wa man tarakahu ra'a nabi lam yaf'alhu. Wa man iktada faqadih tada. Kata Imam Ibnul Arabi, yang terbaik bahwa sholat di lapangan ketika id itu ya hanya sholat id.
lainnya tidak ada. Hanya ketika ada orang memandang bahwa kan ini sholat mutlak. Sholat mutlak itu kan kapan saja, di mana saja, sakarepe, ya boleh. Tapi kalau mau mengikuti petunjuk Nabi lebih utama, Nabi datang ke lapangan, tidak sholat yang lain. Nabi hanya sholat id saja. Meskipun namanya mutlak kan kalau mencontoh Nabi akan menjadi lebih utama. Al-Hafidh mengatakan, amma mutlakun nafli falam yasbut fihi man ibidalilin khos ila ingkana dalika fi waktil karoha alladhi fi jami'il ayyam. Ya, memang kalau masalah sholat mutlak ya nggak ada larangan kecuali di waktu terlarang. Tapi ketika mencontoh Nabi, Nabi tidak mencontohkan. Wara'a ba'dul fudola anna musallal id masjid fa idza taqulahul insan fala yajlisa hatta yusalliya rakaatain. Tadi sudah disinggung kalau sholat idnya itu kok di masjid, ya maka ada sholat yang namanya sholat tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Ketika memang sholatnya adalah di masjid. Tapi ketika sholatnya di lapangan, ya maka tidak ada sholat qobliyah, ba'diyah atau tahiyatul musolla juga tidak ada. Terus kemudian sebagian ulama yang dari kalangan Syafi'iyah yang melarang wanita haid masuk masjid ketika sholatnya di masjid, ya yang perempuan ya kalau haid ya di luar. Tapi sebagian mengatakan ya boleh karena semuanya tanah ini masjid gitu. Kalau dilarang di masjid terus bagaimana? Ya karena tidak ada dalil secara khusus yang melarang. Hanya dilarangnya adalah sholat. Kemudian laisalil id adzanun wala iqamatun, dan tidak ada adzan, tidak ada iqamat. Sholat itu tuh nggak ada adzan, nggak ada iqamat, nggak ada adzan. Nah adzan Jum'ah ada ya, adzan id tidak ada. Yang ada ya takbiran. Lam yakun yu'adzinu yaumal fitri wala yaumal adha. Lam yakun yu'adzinu yaumal fitri wala yaumal adha. Tidak ada azan pada Idul Fitri maupun Idul Adha. Jabir bin Samurah mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah al-idain." Aku sholat bersama Rasulullah sholat id. Ghaira marrah wala marratain. Terjemahnya itu ora pisan pindho. Ora pisan pindho berarti banyak gitu toh. Ghaira marrah wala marratain. Aku sholat bersama Nabi, id itu tidak sekali dua kali. Bi ghairi adzanin wala iqamatin, tanpa adzan, tanpa iqamat. Tidak ada adzan, tidak ada iqamat. Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wa kana idzan taha ilal musholla akhadha fi shalah min ghairi adzanin wala iqamatin. Datang ya sholat tanpa adzan, tanpa iqamat. Wala qaulu as-sholatu jami'ah. Bahkan tidak ada kata-kata as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah rahimakumullah gitu ya. Wa sunnah ala yuf'ala syai'un min dalik. Ya, wa ala hadza fa inna nida' lil idain. Nah, enggak ada panggilan untuk sholat itu tidak ada. Ya, jadi ya datang kemudian melaksanakan sholat tanpa ada ucapan-ucapan yang lain. Ya mungkin kalau pengumuman aja kan, pengumuman itu tidak bagian dari ibadah kan. Beda kalau azan sama iqamat itu pengumuman tapi bagian dari ibadah ya. Ayo sudah mau mulai gitu ya. Ini pengumuman saja yang sifatnya pemberi tahuan. Kemudian kaifiatu sholatul id, kemudian caranya sholat id. Sholat id itu 2 rakaat ya. Sholatul safar rakaatan wa sholatul adha rakaatan wa sholatul fitri rakaatan tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum. Sholat safar, sholat idul adha, sholat idul fitri itu 2 rakaat dan itu tamam. Maka sholat id adalah 2 rakaat. Pertama kita memulai seperti sholat yang lain, yaitu dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian tsumma yukabiru ba'daha sab'a takbiratin. Setelah takbiratul ihram ditambah lagi takbir 7 kali. Sehingga kalau ditambah dengan takbiratul ihramnya menjadi 8 kali. Jadi tambahannya itu sebelum membaca itu ada tambahan takbir 7 kali. Ya. Kemudian keras atau pelan, ada yang mengatakan takbirnya keras gitu ya.
ada yang mengatakan takbirnya pelan, ada yang mengatakan pakai angkat tangan, ada yang mengatakan tidak, ya. Imam Abu Malik Kamal mengatakan, faman ro'a anna ibna Umar la yaf'alu hadza ila bitauqifin minan nabi falau ayarfa ayataihi wa ila fa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Umar itu melakukan, ya. Nah, sehingga Ibnu Umar nggak mungkin melakukan itu tanpa petunjuk dari Nabi, ya. Maka kita boleh keras dan angkat tangan, ya. Tapi ketika meyakini bahwa Nabi tidak melakukan, ya berarti tidak. Ini kata Imam Abu Malik Kamal bin Said Salim. Walam yasyana Nabi dzikrun muayyanun fi sukutihi. Kemudian enggak ada zikir di sela-sela takbir. Karena ada yang memberi fatwa di sela-sela itu takbir. Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang gitu, ya. Ya, tapi tidak ada petunjuk, ya, bahwa antara takbir enggak ada zikir. Jadi ya cukup Allahu Akbar. Allahu Akbar, gitu, ya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan baina kullu takbiratain hamidallah wa sana'an 'alallah. Ibnu Mas'ud mengatakan ada, ya tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, gitu. Nah, monggo kalau mengikuti Ibnu Mas'ud maka ada zikir, ya, Ibnu Mas'ud. Tapi penjelasan langsung dari Nabi yang marfu tidak ada. Tapi kalau kita mengikuti sahabat, Nabi mengatakan tamassaku bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin, ya, atau wa sunnati ashabi, ya, kita mengikut petunjuk dari sahabat. Itu berarti mengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam sholat Id itu rakaat pertama setelah Fatihah dianjurkan membaca surat Qaf, rakaat kedua setelah Fatihah surat Al-Qamar. Atau kalau yang pendek setelah Fatihah membaca Al-A'la, kemudian rakaat kedua membaca Al-Ghasyiyah. Boleh, ya, Qaf sama Al-Qamar atau Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Kemudian setelah membaca, ya, kemudian membaca Fatihah, kemudian membaca surat, kemudian rukuk sujud, ya, sebagaimana biasa. Kemudian ketika sudah rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dua kali, kemudian bangun dari sujud kedua ke rakaat kedua, takbir Allahu Akbar. Setelah itu menambah takbir lagi 5 kali. Berarti kalau takbir yang dihitung dari takbir bangun dari rukuk menjadi 6 kali. Jadi rakaat awal itu 8 kali, rakaat kedua 6 kali. 8 tambah 6 berarti 14 kali. Hanya rakaat pertama itu 8 kali itu yang satu takbiratul ihram. Rakaat kedua 6 kali itu yang satu takbir bangun dari rukuk, ya. Wa yaqra'ul Fatihah wa surah allati taqaddama dzikruha. Kemudian menyempurnakan sholatnya, kemudian salam. Wa hadza qaulu aksari ahli ilmi minas sahabah faman ba'dahum fi sifati sholatil idain. Ini adalah penjelasan dari kebanyakan ahli ilmi dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan para ulama terdahulu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yukabiru fil fitri wal adha, beliau takbir dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha fil ula sab'a takbiratin, di rakaat awal 7 kali takbir, wa fisaniyah khomsan, di rakaat kedua adalah 5, siwa takbiratai ruku', selain 2 takbir, yaitu takbiratul ihram dan takbir bangun dari sujud. Ini dari Aisyah, hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Begitu juga dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata, kabbara Rasulullah al-Id sab'an fil ula. Nabi di rakaat awal itu sholat Id takbir 7 kali. Tsumma qara'a, tsumma kabbara,
faroka'u. Kemudian baca, kemudian takbir, kemudian rukuk. Jadi kalau dihitung sama takbir mau rukuk yang menjadi 9 kali gitu ya. Tsumma sajadah, kemudian sujud, tsumma qoma, kemudian berdiri, fakabara khamsan, setelah itu takbir 5 kali, tsumma qara'a, tsumma kabara faraka'a, tsumma sajadah. Nah, kemudian sujud. Ini tata cara sholat id ya, yang dilakukan oleh para ulama. Kemudian setelah sholat id dianjurkan untuk khutbah. Al-khutbah ba'da sholah wa tahyir fi huduriha. Memang ketika khutbah boleh mendengarkan khutbah, boleh pulang ya. Kalau tadi belum sarapan pulang boleh. Tapi yang sunnah ya mendengarkan khutbah. Sunnah ayaktubal imam ba'da sholah khutbatan wahidatan la khutbatain. Khutbahnya adalah sekali, tidak khutbah 2 kali. Memang khutbah yang 2 kali itu hanya ada pada khutbah Jum'ah. Khutbah nikah itu sekali, khutbah id sekali. Khutbah apa lagi ya? Khutbah Arafah sekali gitu ya. Jadi yang 2 kali hanya khutbah Jum'ah. Wafikon alal ardi la alal mimbar, berdiri di tanah tidak di mimbar, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, Khulafaur Rasyidin dan yang lain. Ibnu Abbas mengatakan syahidu al-id ma'a Rasulillah wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakuluhum kanu yusalluna qoblal khutbah. Ya, mereka Abu Bakar, Umar, Utsman adalah sholat dulu baru khutbah, tidak khutbah dulu ya. Dan Ibnu Umar mengatakan anak Nabiya wa Abu Bakrin wa Umar kanu yusalluna al-idain qoblal khutbah. Sholat dulu kemudian baru khutbah. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan kana an-nabi yakhruju yaumal id al-wal adha ilal musalla. Nabi menuju ke musalla fa awwalu shay'in yabda'u bi shalah. Pertama-tama yang dilakukan adalah salat. Tsumma yansarifu fayaqumu maqabilan nas, kemudian berdiri menghadap ke orang-orang, wan nasu julusun ala sufufihim, dan orang tetap duduk di barisannya masing-masing. Fayu'adzihum wa yusihim wa ya'muruhum. Maka Nabi memberi maiidhah ya, atau nasihat, berwasiat, memerintah. Fa in kana yuridu ayaqta'a ba'tan ya qata'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bihi tsumma yansarif ya. Kemudian memerintahkan ini itu, kemudian Rasulullah SAW kemudian pulang ya. Ini sholat id yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Abu Sa'id mengatakan falam yazal annas ala dzalik hatta kharastu ma'a Marwan, dan itu berlaku sampai pada zaman Marwan ya, yaitu Amirul Madinah fi adha au fi fitrin, ketika Idul Fitri maupun Idul Adha dilakukan seperti itu gitu. Ini sholat id. La khutbatul id kasairil khutab tuftahu bil hamdi wasana Allah taala walam yasiha hadisu fi iftatiha bitakbir. Jadi khutbah id ya sama dengan khutbah-khutbah yang lain, dimulai dengan alhamdulillah, kemudian alhamdulillah, sholawat ya. Ya sebagaimana khutbah-khutbah yang lain. Ini tentang khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian setelah selesai ada yang namanya yahni'una ba'duhum bil id, ucapan selamat pada hari Id yang taqabbalallahu minna wa minkum ya. Taqabbalallahu minna wa minkum adalah ucapan-ucapan ketika hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Insyaallah Id sudah selesai. Kemudian pertemuan yang berikutnya, kalau dulu belum pernah dibahas, adalah membahas tentang urusan jenazah. Belum ya? Ya, Kitabul Janaiz insyaallah. Persilakan kalau ada pertanyaan. Jadi sholat sudah selesai, besok bahas tentang jenazah insyaallah. Oke, monggo. Oh, sebetulnya kemarin belum disampaikan ya. Sholat id masbuk boleh, ya karena memang ketinggalan gitu ya, masbuk. Tapi ketika
kemarin itu sebenarnya dibahas juga ya. Jadi ketika imam sudah khutbah ya sholat. Misalnya datang imam sudah khutbah ya sholat. Atau imam dapat 1 rakaat, kita masuk rakaat kedua, ya kita sholat. Mungkin yang akan ditanyakan tentang takbir 7 kali dan 5 kali. Takbir 7 kali dan 5 kali itu sunnah, bukan rukun ya. Sehingga kita mengikuti imam saja. Ketika imam di rakaat kedua 5 ya kita mengikuti 5 aja gitu ya. Karena itu adalah sunnah, tidak rukun. Enggak pakai takbir 7 itu ya sholatnya sah gitu ya. Pakai 7 itu tambah pahala. Jadi ketika tidak, maka tidak menjadikan sholatnya tidak sah. Begitu. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, cukup di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.